Mereka lagi sibuk kerja, tahu-tahu ngantuk, bisa langsung ketiduran di tempat. И вечером, если оттуда, со стороны шахты, тем более будет спать. Ada yang lihat kuda terbang, ada yang lihat ular raksasa terbang, macem-macem lah pokoknya. Udah lama kita nggak ngebahas wabah-wabah yang pernah terjadi di dunia ya. Terakhir yang kita bahas tuh wabah menari. Yaudah kalau gitu sekarang kita bahas wabah lagi aja ya. Masih dalam suasana pandemi juga kan. Udah hampir 2 tahun gila. Ya udah kalau gitu, ayo kita bahas wabah tidur Kalachi. Wabah yang bikin satu desa tidur berhari-hari di Learning by Googling. Jadi wabah tidur ini terjadi di desa Kalachi, salah satu desa kecil yang ada di Kazakhstan. Kalau menurut The Indian Times, wabah ini pertama kali kelihatan di tahun 2010. Waktu itu, Lyubov Belkova jadi orang pertama yang terkena penyakit ini, terkena wabah ini. Gimana ceritanya? Jadi Lyubov Belkova ini dia punya toko di pasar. Dia di sana jualan pakaian. Nah di hari itu pas lagi jualan, Belkova ini tiba-tiba ngerasa ngantuk banget. Ngantuk yang nggak bisa ditahan lagi. Dan ya udah, dia ketiduran di situ, di tempat jualannya dia. Dia ketiduran sampai 4 hari. Ini tidur ya, bukan koma ini. Beneran tidur biasa. Tapi sampai 4 hari. Gila. Вот здесь я и уснула первый раз. Вот прямо здесь. Я первая уснула. 4 hari kemudian, pas bangun, Belkova ini udah ada di rumah sakit. Dan dari hasil analisa dokter waktu itu dibilang kalau Belkova ini kena stroke. Ya udah, habis itu nggak ada yang aneh dong. Tapi habis hari itu, ada 5 orang lagi yang kena penyakit tidur ini secara bersamaan. 4 orang dewasa, 1 anak-anak. Dan setelah beberapa bulan, ada 140 dari 810 penduduk desa Kalachi yang kena penyakit tidur ini. Iya, penyakit ini tiba-tiba udah jadi wabah. Dan udah jelas pastinya ini bukan stroke. Какая слабость ходить, тяжесть. Какой день вы говорите, что... 6-й день. Nah, karena Kalachi ini adalah desa yang terpencil banget, letaknya kira-kira 455 km dari Nur Sultan, ibu kotanya Kazakhstan. Gara-gara itu akhirnya kabar tentang adanya wabah tidur ini nggak nyampe nyebar kemana-mana. Tetap stay di sekitar desa Kalachi itu doang. Ya udah akhirnya terus jalan penyakit tidur ini di desa Kalachi. Sampai di tahun 2013 disebut kalau hampir seluruh penduduk desa Kalachi ini bisa tertidur dimanapun dan kapanpun. Atau udah masuk kategori narkolepsi. Mereka lagi sibuk kerja, tahu-tahu ngantuk, bisa langsung ketiduran di tempat. Bapak-bapak lagi mancing, tahu-tahu ngantuk, bisa langsung ketiduran di tempat. Ibu-ibu lagi masak depan kompor, tahu-tahu ngantuk, bisa langsung ketiduran di tempat. Ini kan bahaya banget ya. Atau ini juga bahaya nih, lagi nyetir, tahu-tahu ngantuk, bisa langsung ketiduran di tempat. Gila. Dan yang kena penyakit ini nggak cuma orang dewasa, anak-anaknya juga kena. Aneh banget ini penyakit ya. I was on my way home from school when I stumbled and fell asleep. My friend helped me up and took me home. Then I can't remember. Patients have been falling asleep in the middle of the day at school, work, or on the street. Some could not be woken up for a whole week. Yang bikin repot juga, wabah tidur ini sama sekali nggak ada gejalanya. Kalau menurut Eri News, semua orang yang kena pasti lagi dalam keadaan sehat. Mereka lagi beraktivitas kayak biasa, tahu-tahu mereka ngantuk dan ya udah tertidur, bisa sampai berhari-hari. Nggak ada gejalanya. Makanya kalau gini kan susah juga buat nyegahnya. Kalau lu kena flu kan biasanya kelihatan dari demam, pilek, pusing, atau batuk. Kelihatan gejalanya, jadi lu bisa istirahat di rumah. Nah, kalau penyakit tidur ini nggak ada gejalanya. Lu sehat, lu berangkat kerja, atau lu tidur di sana. Gila. Pas bangun gimana? Nah, biasa pas kebangun, para penderitanya ini nggak akan inget apa yang terjadi beberapa saat sebelum mereka ketiduran. Misalnya nih, lu kena wabah tidur. Lu lagi kerja, lu lagi ngetik, tiba-tiba berasa ngantuk, dan ya udah, ingatan lu berhenti sampai situ. Padahal dari proses lu ngantuk sampai lu tidur, mungkin lu ada ngobrol sama temen, ada ngirim email, itu lu nggak akan inget. Dan parahnya lagi, ternyata selain manusia, beberapa binatang di desa Kalachi ini juga ikutan terkena wabah ini. Wah. Di laporan IFL Science disebut kalau ada kucing yang ikutan kena wabah tidur ini. Jadi kucing ini tidur berhari-hari disertai ngorok yang kenceng banget. Katanya sih ngoroknya kedengeran kayak ngoroknya manusia. Serem juga ya. Tapi dari sini intinya kan semua bisa kena wabah ini. Bisa manusia atau binatang. Yang nggak kena so far adalah bayi.
Ntar di akhir bakal jelas kenapa bayi bisa lolos dari wabah tidur ini. Nah, yang bikin kasihan dari wabah ini sebenarnya adalah efeknya setelah mereka bangun. Emang efeknya apa? Ada banyak, yang paling standar jadi mual dan pusing. Tapi selain itu ada juga efek halusinasi dan jadi punya semangat berlebih. Edan kan ya? Ini kita bahas yang halusinasi dulu aja ya. Soalnya yang efek semangat berlebih ini seru banget. Jadi para penderita wabah tidur ini pas udah bangun suka ngalamin halusinasi yang aneh-aneh. Menurut Daily Mail, ada satu kakek-kakek yang kena wabah tidur ini, pas udah bangun dia langsung ngerasa kalau diri dia adalah ayam. Jadi habis kebangun, si kakek ini langsung ngelipet tangannya jadi bentuk sayap, terus nggak berhenti berkokok. Yang anak-anak juga nggak kalah kasihan. Habis kebangun mereka langsung berhalusinasi. Ada yang lihat kuda terbang, ada yang lihat ular raksasa terbang, macem-macem lah pokoknya. Дети вот такие, они как пьяные, я не знаю. Один сидит, улиток с себя снимает, галлюцинации идут. Другой орет, у меня сейчас голова взорвется. Это вообще дурдом. То лягушек ловили по стенкам, то плитку ловили, там, ну, всякое вот такое. Вот страшно смотреть это, Алена, знаешь, не каждой матери вот такое вот. Это, я говорю, я сама еле выдержала. Sekarang efek yang semangat berlebih. Jadi para penderita wabah ini, setelah mereka terbangun dari tidur panjang mereka, terutama yang pria dewasa, mereka bakal merasakan semangat berlebih. Mereka bakal merasakan gairah yang sulit buat ditahan. Penyakit opo iki. Disebut di Daily Mail, para wanita lokal di sana pada cerita kalau suami-suami mereka dan cowok-cowok mereka yang udah kebangun dari wabah tidur ini, mereka semua jadi pada nafsuan dan pada susah buat ditahan. Dan yang lebih gilanya lagi, efek semangat berlebih ini bisa bertahan sampai sebulan. Wah, kebayang jadi istrinya gak lo? Salah satu dokter di sana juga cerita ke Daily Mail. Katanya, ada satu pria yang bahkan untuk makan dan berjalan saja dia masih kesulitan. Tapi dia terus-menerus meminta kepada istrinya. Duh, ini kasihan tapi lucu sih, bingung gua. Aduh. Ada juga bapak-bapak yang masih dalam keadaan tidur, dia belum bangun, tapi salah satu anggota tubuhnya udah kebangun duluan. Lu ngerti kan maksud gua apa ya? Aduh, gila. Penyakit apa ini? Dan akhirnya setelah sekian tahun, setelah keadaan di desa Kalachi ini makin parah, mulai kesebarlah kabar tentang adanya wabah tidur ini. Mulai diliput tuh sama media-media. Dan jadi isu nggak cuma nasional, tapi juga internasional. Akhirnya ya. A strange and undiagnosed epidemic is gripping a small village there in rural Kazakhstan. An increasing number of people there keep falling asleep at random for hours, some even for days on end. Are there any clues to what's behind this so-called sleeping sickness? Habis berita tentang wabah tidur ini kesebar di dunia, akhirnya desa Kalachi ini dijuluki sebagai Sleepy Hollow, lembah tidur. Tapi sayangnya, walaupun beritanya udah kesebar, tapi penyebab pasti dari wabah tidur ini tetap nggak ketemu-ketemu. Makanya karena penyebabnya lama banget ketemunya, akhirnya mulai bermunculan lah teori-teori konspirasi tentang penyebab wabah tidur ini. Ini mirip-mirip di sini ya. Ada yang bilang ini virus alien, terserah. Ada yang bilang juga desa Kalachi ini adalah korban percobaan dari pemerintah. Oke. Dan di saat teori konspirasi mulai aneh-aneh, peneliti tetap belum nemuin penyebab pasti dari wabah ini. Dr. Kapdarshid Almagambetov, salah satu dokter yang neliti langsung di lokasi, juga bilang, kami telah melakukan tes infeksi, cek darah, dan cek cairan otak. Tapi tetap tidak menemukan keanehan apa-apa di sana. Kami tidak menemukan kejanggalan selain fakta bahwa mereka benar-benar sangat mengantuk. Bingung ya. Karena dari korban nggak ditemuin sesuatu yang aneh, akhirnya penelitian pun pindah. Jadi neliti area di sekitar desa Kalachi. Dan hasilnya di tahun 2015, Kementerian Kesehatan Kazakhstan ngerilis pernyataan yang bilang kalau mereka udah menemukan penyebab dari wabah tidur ini. Kata mereka penyebabnya apa? Menurut mereka wabah tidur ini bisa terjadi karena tingkat racun karbon monoksida yang tinggi banget di wilayah desa Kalachi. Dari sampel air yang mereka ambil, mereka bilang kadar karbon monoksidanya itu 10 kali di atas kadar normal, di atas kadar yang seharusnya. Serem juga ya. Kok bisa gitu? Menurut Russian Today, ternyata di desa Kalachi ini dulunya banyak terjadi penyalahgunaan tambang. Sampai akhirnya ditemukan dan ditutup di tahun 1980-an.
Tambang-tambang di sini khususnya adalah tambang uranium. Limbah dari tambang-tambang ilegal ini akhirnya mengkontaminasi air dan lingkungan di situ, di sekitar desa Kalachi ini. Wakil Perdana Menteri Kazakhstan waktu itu, Berdiek Saparbayev, juga bilang, kadang-kadang tambang itu melepaskan karbon monoksida dan hidrokarbon, juga zinc atau mungkin metana dalam konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan wabah tidur ini terjadi. Dan itu sebabnya bayi-bayi di sana pada lolos dari wabah tidur ini. Karena mereka belum cukup lama, belum cukup banyak mengkonsumsi racun-racun ini. Coba yang anak kimia, apakah nyambung alasan yang dikasih sama Bapak ini sebagai penyebab dari wabah tidur yang terjadi? Silakan komen. Там самое главное инертный газ, состоящий 85% азота и 15% углерода. В нем нет кислорода, а кислород питает нашу кровь. И в первую очередь вот эту всю вещь. Человек просто теряет сознание. Setelah diketahui lingkungan di sana ternyata udah tercemar, pemerintah Kazakhstan langsung mutusin buat merelokasi semua penduduk desa Kalachi ke tempat yang lebih aman. Tapi sayangnya, nggak semua penduduk desa Kalachi setuju buat direlokasi. Kenapa? Karena mereka ngerasa pemerintah ini sengaja nyebar wabah tidur ini ke desa mereka, biar semua penduduknya pada pindah. Abis mereka semua pindah, menurut mereka di lokasi itu bakal langsung dibikin tambang emas. Jadi si pemilik tambang ini nggak perlu lagi bayar uang ganti rugi ke para penduduk. Teori konspirasi lagi nih. Говорят, что травят нас тут, хотят, чтобы земля обесценилась, тут что-то хотят открыть, какой-то карьер, золото. Эти дома остались бесхозные, они не продались никому, мы с них nичего не взяли. Ya apapun teorinya, faktanya sampai sekarang sama sekali nggak ada tambang yang dibangun di desa Kalachi ini. Tapi biar begitu, tetap ada sekitar 120 keluarga yang milih tetap menetap di desa Kalachi ini. Начинается в такое время и после обеда начинает падать. Ну, сегодня пока тишина. Боимся, но вроде ничего пока. И ветер вот если оттуда, со стороны шахты, тем более будет спать. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang wabah tidur di Kazakhstan. Ini wabah-wabah aneh juga ya. Ini wabah aneh yang lain juga masih banyak sih. Ada wabah tertawa sama wabah, ini gue bilangnya gimana ya. Pokoknya lu googling sendiri deh. Wabah yang terjadi di Singapura di tahun 1967. Pasti kocak sih ini sih. Kasian tapi kocak sih. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.